Bapa, terima kasih. Bapa yang memberkati kami, Bapa yang memelihara kami, Bapa yang menjamin hari depan kami, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang membentuk kami, Bapa yang adalah segalanya bagi kami. Sungguh ya Tuhan, kami ingin terus berkata-kata untuk mengungkapkan rasa syukur kami, rasa kagum kami kepadamu, walaupun kami sadar betul Tuhan yang sangat baik, tidak bisa kami bisa ungkapkan lewat setiap perkataan baik yang kami bisa nyatakan, karena kebaikan dan kasih karunia-Mu ya Bapa. Pagi ini, semua kami yang hadir dalam ibadah ini, kami sama-sama mengungkapkan pujian syukur kami kepadamu, dan kami pun mau lebih dalam lagi untuk kami boleh mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, lewat firman-Mu ya Tuhan. Tuntunlah kami, buatlah kami mengerti, dan oleh kuasa Roh Kudus yang mengurapi, yang memampukan, yang menolong, buatlah agar setiap firman Tuhan yang adalah kebenaran, itu membawa kami terus semakin disempurnakan. Karena itu ya Bapak, berbicara kepada setiap kami, karena kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami akan terima hari ini berkuasa untuk mengubahkan kami, menyempurnakan kami, dan membawa kami kepada rencana-Mu. Nyatakan ya Bapa, firman-Mu dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami siap untuk menerimanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Makasih Pak James. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Shalom. Saya mau mengajak kita membuka Alkitab Kejadian 45 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Saya bacakan ya. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Nah, Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini saya memberikan tema, yaitu hati yang dingin dan hati yang bersemangat. Dari ayat-ayat yang kita baca, karena ada ayat yang hati Yusuf menjadi dingin atau tetap dingin, tetapi waktu mendengar tentang Yusuf, hati Yakub tetap dingin, tetapi setelah mendengar tentang Yusuf anaknya, maka bangkitlah semangat Yakub sampai dia ingin bertemu sebelum dia mati. Nah, saya percaya dan kita percaya semuanya bahwa hidup kita dipersiapkan Tuhan untuk kekekalan. Semua kita saatnya, rasanya, kalau Tuhan belum datang, semua pasti mati. Sama seperti Yakub, dia memperkatakan, aku ingin berjumpa dengan Yusuf sebelum aku mati. Keinginan dia sederhana, cuman ingin ketemu dengan Yusuf yang adalah anaknya yang sempat meninggalkan dia, yang sempat disampaikan kepada dia bahwa dia sudah mati. Sehingga ternyata ketika dia mendengar tentang Yusuf dan Yusuf masih hidup, semangatnya kembali lagi muncul. Walaupun sebenarnya dia udah hidup dalam kepahitan, kekecewaan, dingin, kata Alkitab. Nah, dari apa yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan suatu pelajaran yang sama-sama tentunya harus kita renungkan. Bahwa ada dua kelompok orang yang hidupnya bisa membuat dingin hati seseorang, tetapi ada lagi kelompok yang bisa membuat semangat. Dan rasanya kelompok yang membuat hati dingin, hati yang patah, hati yang kecewa, itu lebih mendominasi. Karena kalau dilihat dari anak-anak Yakub, lebih dominan 10-10-nya itu membuat hatinya dingin. Tetapi
cuman satu, yaitu Yakub. Walaupun anaknya 12, Benyamin di sini tidak diceritakan banyak, yang membuat hatinya bersemangat. Dan ini menggenapi apa yang Yesus ucapkan berapa ribu tahun kemudian. Bahwa Yesus bilang, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Artinya, ada banyak orang yang dipanggil Tuhan untuk membuat hidupnya menjadi semangat, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi orang. Tapi keputusan kita, saya yakin Tuhan adil, Tuhan mengasihi. Tidak ada satupun orang Tuhan ingin pakai dia menjadi alat-alat yang menghancurkan. Karena dalam Alkitab, ada dalam Timotius kan pernah saya bahas, bahwa Tuhan memberikan penjelasan bahwa ada orang yang hidupnya dipakai menjadi bejana yang mulia. Ada orang yang hidupnya menjadi bejana yang kurang mulia. Ada orang sebagai seorang Kristen, hidupnya itu dipakai Tuhan menjadi bejana yang mulia. Menjadi perabot yang mulia. Sehingga orang melihat perabot tersebut lalu memuliakan Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau pakai kita menjadi perabot, menjadi hiasan, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sehingga akhirnya orang melihat kita, akhirnya memuliakan Tuhan. Ingat, sejarah awal kekristenan, bagaimana kemarin Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan tentang penginjilan, bagaimana orang-orang yang menjadi percaya, lalu orang banyak melihat kehidupan mereka, dan kehidupan mereka disukai. Sehingga akhirnya Tuhan, Alkitab katakan, menambah-nambahkan jiwa-jiwa yang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi ada orang, dari awal Alkitab menjelaskan, Yesus mengingatkan bahwa akan banyak orang dipanggil oleh Tuhan, tapi sedikit yang terpilih. Itu mungkin bicara tentang keselamatan. Tapi bicara pemakaian Tuhan untuk menjadi perabot yang mulia, menjadi bejana yang mulia, itu juga memberikan contoh, memberikan gambaran. Banyak yang Tuhan panggil untuk menjadi bejana yang mulia, tetapi sedikit yang terpanggil. Karena itu apa yang Yesus katakan, saya percaya itu gambaran masa lalu, tetapi gambaran tentang masa depan. Karena ingat, dari pemilihan Tuhan, coba lihat, waktu Tuhan memilih Nuh. Ingat Nuh, ada 8 orang di situ. Nuh, istrinya, 3 anak bersama menantu. Semuanya dipanggil Tuhan. Semuanya diselamatkan Tuhan. Tetapi akhirnya, masih awal-awal, ternyata langsung ada pemilihan dari 3 anak, ternyata 1 yang dalam penentuan Sem terpilih oleh Tuhan. Banyak, tetapi 1, 2 dari anaknya ternyata sepertiga, yaitu Sem yang terpilih. Kemudian bangsa Israel, maksudnya keturunan Sem, beranak pinak. Lahirlah rumpun keluarga yang masuk dalamnya di mana Abraham atau Abram pada waktu itu. Banyak tentunya keturunan Sem. Lalu mereka tinggal di daerah Ur-Kasdim. Dari begitu banyak keturunan Sem, kan kita kenal Semit ya, bangsa Semit, yang terpilih cuma 1, namanya Abraham. Pergi dari negeri ini, aku akan menuntun engkau ke suatu negeri yang akan aku janjikan. Bayangkan, banyak keturunan Sem, padahal janji Tuhan kepada Sem, bahwa keturunannya itu Tuhan pilih, Tuhan khususkan. Dari anak Nuh tadi. Ternyata yang terpilih cuma Abraham. Saya pelajari dalam Alkitab, ternyata termasuk bapaknya Sem, termasuk bapaknya Abraham. Ternyata dia seorang pemimpin penyembah berhala. Artinya apa? Kehidupan mereka terkamiri daripada orang yang menyembah Tuhan, tiba-tiba banyak yang menyembah berhala. Lalu akhirnya Tuhan bilang, pergi beranak cucu sampai akhirnya ke zaman generasi tadi yang kita baca. Yakub. Kita lihat, ada 12 anak, ternyata 10 membuat hatinya dingin. 1 yang akhirnya dipakai membuat hatinya bersemangat. Kita tahu akhirnya dari keturunan 12 suku tersebut yang beranak pinak di Mesir, dibawa Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Itu gambaran juga tentang kita, bahwa kita hidup dalam persiapan menuju kepada kekekalan. Ternyata dari kurang lebih dalam Alkitab kira-kira 2 jutaan. Bayangkan Bapak Ibu, memimpin 2 juta orang keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Betapa repotnya bangsa Israel yang Alkitab bilang tegar tengkuk begitu. Bagaimana Musa memimpin. Alkitab mencatat
cuman 2 orang yang dilahirkan di Mesir, artinya ada juga yang lahir di masa padang gurun yang masuk ke tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang lain tidak masuk. Itu perkataan Yesus tergenapi tentang masa lalu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Dan saya percaya ini juga bicara tentang nubuatan ke depan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Itu bicara tentang kemampuan Tuhan dalam melihat segala sesuatu tentang ke depan. Nah, ini juga berbicara tentang gambaran bahwa dalam hidup kita selama masih hidup kita bisa seperti Yusuf, bisa seperti saudara-saudara Yusuf, di mana mereka menjadi batu sandungan, menjadi bapaknya tidak bersemangat, menjadi hilang harapan. Tapi ternyata cuman mendengar tentang Yusuf, dan sepertinya dari apa yang dicerita, membuat dia bersemangat. Ada banyak orang yang ketika melihat kumpulannya, melihat kehidupannya, hatinya menjadi apa? Batu sandungan, sehingga orang tidak bisa memuliakan Tuhan melihat kelompok orang atau kehidupan seseorang. Tetapi dari ayat ini dijelaskan, ketika mendengar tentang Yusuf, hidupnya bersemangat. Karena itu dalam hidup ini ada pilihan. Kita mau dipakai Tuhan menjadi pemberi semangat, atau kita mau dipakai Tuhan untuk membuat hati seorang menjadi dingin. Ini pilihan. Karena coba kita baca kembali, ini ayat ini pernah saya ajak kita untuk merenungkan, 1 Timotius 2, ayat yang ke-19 sampai 21. Tetapi dasar, ayat yang ke-19 ya, 2 Timotius 2, ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi sekali lagi himbauan daripada Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang menyebut nama Tuhan, artinya dia tahu tentang Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Ini himbauan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi dari pihak Tuhan, Tuhan sudah punya rancangan. Dan saya yakin betul, kita semua harus berpikir positif, bahwa rancangan Tuhan mau memakai kita menjadi perabot yang mulia. Tapi keputusan kita lah yang membuat kita bisa dipakai menjadi alat yang mulia atau kurang mulia. Di pihak Tuhan, Tuhan mau pakai kita seperti rancangan Dia. Rancangan yang ada padaku mengenai kamu, rancangan hari depan penuh harapan. Karena Tuhan juga bilang bahwa engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia. Jadi prinsipnya Tuhan mau hidup kita jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Tapi keputusan kita lah yang membuat kita yang memilih. Apakah kita mau menjadi berkat atau tidak? Sama seperti Yakub terhadap anak-anaknya. Saya tahu Yakub punya kelemahan. Kalau Bapak Ibu lihat, Yakub itu sesuatu yang saya pelajari. Kalau tidak dibereskan dalam kehidupan seseorang, termasuk ketika kita memiliki anak-anak, ternyata dari cara kita mendidik anak-anak pun bisa membuat anak-anak jadi berbeda. Bisa dari kita. Tapi saya yakin seperti ayat tadi 2 Timotius tadi, bahwa Allah mengenal umatnya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dalam hidup kita kan kita manusia ilahi. Alkitab bilang manusia Allah ketika Paulus bicara kepada Timotius. Artinya apa? Kita buatan Allah. Sehingga unsur Allah ada dalam diri kita sepenuhnya. Sehingga untuk melakukan yang baik harusnya ada dalam diri kita sepenuhnya. Tapi keputusan-keputusan kita yang membuat kita menjadi alat yang bermulia atau tidak. Nah, orang tua daripada Yusuf dan keluarganya salah dalam mendidik. Dan saya pikir dia juga mendapat didikan dari orang tua yang salah. Kita lihat kan Bapak Ibu, bagaimana Ishak memperlakukan anak-anaknya berbeda. Ishak lebih menyukai
Esau, mamanya lebih menyukai Yakub. Itu kan salah. Sebagai orang tua kan harusnya bersikap adil kepada anak-anak. Ternyata Yakub juga melakukan hal yang sama. Ketika dia beristri, dia kecewa. Ternyata dia dapat istri Lea, yang dia inginkan Rahel. Sehingga sampai akhirnya dia memperlakukan istrinya tidak lebih baik dibandingkan Rahel. Lea udah sampai berbuat berbagai cara agar suaminya itu memberikan hati, memberikan kasih, memberikan perhatian yang baik, tapi ternyata suaminya lebih memilih hidup di tenda bersama dengan Rahel, sehingga akhirnya dia kecewa. Ya, tidak dijelaskan, tapi sangat mungkin Lea ngomong atau anak-anaknya melihat perlakuan bapaknya tidak adil, makanya beristri banyak tidak boleh memang, karena tidak bisa manusia itu adil. Dilihat ternyata mungkin mamanya banyak nangis, anaknya masih kecil-kecil kecewa dengan sikap atau yang dibuat oleh papanya. Bahkan kan kita tahu bahwa Yakub memiliki istri 4 kan. Dia punya budak 2 orang, dijadikan istri juga, jadi 4. Dan perasaan-perasaan itu ditambah ketika Yusuf diperlakukan khusus, akhirnya membuat mereka iri hati. Sehingga orang-orang yang akhirnya dalam Alkitab ini dipakai untuk menjadi hati bapaknya dingin, memang rasanya punya alasan. Mereka tidak menjadi berkat, mereka tidak menjadi pendorong, memberi persemangat, karena memang dibentuk oleh bapaknya. Kita mungkin bisa punya alasan, ya saya seringkali jadi batu sandungan, kan maaf, dalam pelayanan kita juga bisa menjadi batu sandungan kan. Dalam pelayanan kita juga bisa menjadi membuat orang bersemangat. Orang mundur, kita yang mendorong, jangan mundur ya. Kita bisa menjadi pemberi semangat, tapi ada orang kehadirannya bisa menjadi hati orang lain dingin. Itu saya pelajari, saya perhatikan dalam pelayanan, saya menemukan ada kelompok-kelompok orang atau orang-orang tertentu, keberadaannya, kan biasanya kita ketika mengalami Tuhan, jadi bersemangat kan, dari jemaat biasa, kepingin menjadi pelayan Tuhan. Lalu berpikirkan suasana sorga nih, kalau melayani, ya saya udah ngalami kebaikan Tuhan, dari dulu misalnya ada orang yang tidak percaya Tuhan, melihat, mendengar pengajaran Kristen, melihat orang Kristen, akhirnya bersemangat, ingin, akhirnya terima Yesus. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami pengalaman itu, dulu non-Kristen. Setelah jadi jemaat, diberkati melihat pelayan Tuhan, mendengar pengajaran, lalu akhirnya kepingin melayani Tuhan. Setelah melayani, melihat fenomena di dalam, ada orang suka menjelekkan, ada orang gontok-gontokan, akhirnya ada yang mundur dari gereja, itu yang paling menyedihkan. Ada yang mundur dari orang Kristen, jauh lebih menyedihkan. Ada yang akhirnya menjadi jemaat. Ada yang tidak nyaman, setiap kali datang ke gereja ketemu dengan orang itu yang shalom, akhirnya pindah gereja lain. Oke, masih aman, cuman pindah ke gereja, yang penting tidak pindah iman, begitu. Ada orang yang memang dalam hidupnya seperti itu. Dan saya pelajari, ternyata itu banyak dari hasil bentukan. Dia sudah di dalam Tuhan, tapi tidak bisa move on dari masa lalu. Dia selalu menjadi seperti ayat ini, membuat jadi batu sandungan, menjadi hati orang lain menjadi dingin. Karena apa? Dia belum bisa move on, dia belum bisa berubah. Kalaupun udah berusaha berubah, tapi masih sering perkataannya membuat orang jadi akhirnya dingin, sikapnya membuat orang jadi dingin, begitu. Tapi ada orang, walaupun diproses dengan mengalami hal-hal yang pahit, ujung-ujungnya kembali kepada diri sendiri. Karena kita lihat, ada 2 kelompok dari ayat ini. Kelompok yang pertama, yaitu saudara-saudara daripada Yusuf, 10 orang. Rasanya dia punya alasan untuk bilang, papa sih memperlakukan kami tidak adil. Papa memperlakukan mama-mama kami tidak adil. Tapi Yusuf dengan adiknya Benyamin, mereka full dapat kasih sayang daripada papa. Oke, kita bisa menyalahkan Yakub dalam hal ini. Tapi saya yakin manusia semuanya buatan Allah. Bisa diproses dengan pahit. Tapi keputusan kita dari dalam yang bisa memutuskan untuk kita bangkit dan dipulihkan. Yusuf, kita melihat langsung dalam ayat-ayat Alkitab, bagaimana dalam hidupnya dia dibuat pahit, dibuang. Padahal bukan karena dia kan,
dia sebagai anak diperlakukan baik oleh bapaknya. Dan saya yakin pasti ada alasan. Pasti ada alasan bapaknya memperlakukan. Pertama tadi, dia anak dari istri yang dia cintai yang bernama Rahel. Tapi ketika akhirnya dia dibuang, dijadikan budak, kemudian difitnah, kemudian dipenjara, adakah dia kecewa dengan saudara-saudaranya? Tidak. Rasanya Yusuf juga punya potensi untuk pahit dan marah ketika akhirnya dia bertemu dengan kakak-kakaknya. Kalau memang hasil bentukannya dia jahat, saya yakin dia bisa berpikir bagaimana membalas apa yang dia pernah terima. Tapi ternyata proses dalam hidup Yusuf membuat dia berbeda dengan proses ketika dialami oleh kakak-kakaknya. Ketika dia melihat seperti itu, dia berpikir positif. Ketika kakak-kakaknya minta ampun, karena kamilah yang membuat engkau begini. No. Bukan karena kalian. Tuhanlah yang membawa aku ke tempat ini dengan maksud untuk menyelamatkan bangsa yang besar ini. Jadi dia berpikir positif. Jadi saya yakin dalam kehidupan kita, kalau kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi hati yang bersemangat bagi orang lain, mendorong, memberikan semangat, memberikan berkat, itu keputusannya di hidup kita. Tuhan sekali lagi sudah menyiapkan kepada kita pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan Tuhan tentunya bagus. Kalau Bapak Ibu perhatikan perabot yang mulia, perabot yang kurang mulia, itu dua-duanya dipakai loh. Dua-duanya dipakai Tuhan. Perabot yang mulia tentunya ini sesuatu yang membuat orang kagum. Ih bagus ya. Kayak kita dulu ingat istilah batu-batu ya. Batunya bagus banget ya. Tapi ada batu yang kurang viral, kurang bagus gitu kan. Oh, bagus sih, cuman karena bagus dengan batu bacan, bisa gitu kan. Sama-sama dipakai menjadi perabot, menjadi permata. Tapi ada yang begitu mulia, sama dalam konteks ini. Kita bisa di gereja, di pelayanan, dimanapun, tetap dipakai Tuhan keberadaan kita. Bisa kita rajin, kita bantu bersih-bersih gereja, kita nyusun warta jemaat. Tapi kita ngomel, kita menolong orang, kita menolong dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi kehadiran kita bikin batu sandungan, kita hadir melayani, tetap dijadikan perabot, yang artinya ada gunanya. Tapi keputusan kita lah, yang ketika diproses, dibentuk, ngalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi kita tetap tampil menjadi perabot yang mulia yang memberikan semangat. Jadilah orang-orang yang diproses Tuhan dengan segala keadaannya, tetap menjadi perabot yang mulia, yang memberi semangat, memberi dorongan, karena ini ada pilihan. Sama prosesnya, sama-sama pernah mengalami yang tidak menyenangkan, tapi kelompok yang satu, akhirnya hidupnya membuat hati papanya menjadi dingin. Tapi yang satu, membuat papanya menjadi memiliki semangat. Pastikan Bapak Ibu, semua kita memilih untuk ketika diproses oleh Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Kalau Bapak Ibu semakin lama mengenal Tuhan, saya yakin di proses Tuhan tuh asik. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang-orang di sekitar kita, teman di dalam Tuhan atau di luar Tuhan, sebenarnya itu kesempatan Tuhan sedang membentuk kita. Kadang-kadang Bapak Ibu bisa mendapatkan perlakuan tidak nyaman. Di dalam pelayanan termasuk, misalnya saudara, pendeta aja bisa memperlakukan saudara kurang nyaman. Gembala saudara misalnya, Bapak Gembala misalnya. Kan kita masing-masing punya pengalaman rohani misalnya di tempat lain. Ada yang bilang, aduh kalau gembala saya dulu tuh begini, gembala saya tuh begini, begitu kan. Tapi sebenarnya kayak saya ingat suatu kali, saya ingat di gereja Glow gitu ya. Ada suatu waktu, kita kan dulu punya pastoral, dulu kan dua. Saya dulu belum pastoral kita dulu itu adalah Pak Julius dengan Pak Guntur. Kami, saya dan lain-lain, itu masih staff gitu kan. Berapa bulan kemudian baru dipanggil, kami jadi junior pastoral gitu kan. Nah, Pak Julius dengan Pak Guntur adalah kalau ada junior berarti senior ya, senior pastoral. Nah, Pak Julius itu tergolong pada waktu itu sebelum Glow ada sudah sering diundang khotbah di mana-mana. Jadi sibuk lah begitu kan. Nah, pada waktu
saya menjadi pastoral, ya udah mulai ada lah undangan-undangan, tapi tidak banyak, gitu kan. Tapi karena memang kondisi waktu dipanggil, memang harus komit. Akhirnya pada waktu itu saya cuma fokus di Glow, walaupun di situ tugasnya tidak khotbah, ada di tengah-tengah minggu, tapi lebih banyak mendampingi di hari Minggu untuk doa penutup, berikan pengumuman, doa pembuka, pokoknya kira-kira seperti itu kalau di ibadah. Tapi yang lain-lain tentunya konselingin jemaat, doakan jemaat, dan pelayanan-pelayanan lainnya. Nah, pada waktu hari Minggu, Pak Julius itu seringkali karena diundang ke gereja lain, Pak Julius jadi banyak meninggalkan tugas yang di dalam. Nah, saya ingat ada masa-masanya ketika kita yang harusnya tidak ditugaskan tiba-tiba harus menggantikan penugasan Pak Julius. Ya, ada yang kadang-kadang mengeluh, Pak Julius ini, gitu kan, keluar, kita yang gantiin, gitu kan. Terus puji Tuhan, ayat emasnya saya itu 1 Korintus 15 ayat 10. Bahwa oleh kasih karunia kamu ada sebagaimana kami ada. Dan aku ada sebagaimana aku, dan kasih karunia-Nya tidak aku sia-siakan. Bahkan Paulus katakan dalam ayat itu, aku bekerja lebih daripada semua, tetapi itu bukan karena aku, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu kebetulan itu ayat emasnya saya. Karena ada pengalaman rohani yang saya alami dulu di pelayanan Engkau Berharga, GL Ministry dulu, saya dipercayakan waktu itu untuk menangani pelayanan Engkau Berharga, pelayanan diakonianya. Sekarang itu Kamu Hebat salah satunya lah ya. Itu nah, waktu itu kami bentuk timnya cuma 8. Dibentuk 8 orang. Nah, pada waktu itu seringkali ketika ada musibah banjir, gempa bumi, kita diutus. Dan waktu itu ya memang kita menghimpun dana yang banyak, menghimpun barang yang banyak. Nah, karena cuma 8, saya ingat kita udah bikin suatu prinsip kerja. Bahwa ingat, semua tidak boleh saling bergantungan, tapi ingat kita saling bergantungan. Tetapi kita membentuk sikap mandiri. Jadi kalau ada yang lain tidak datang, walaupun ditugas ber8, tetapi yang bisa kerja ternyata cuma 1, jangan ngomel. Jangan ada yang mengeluh. Kita tetap kerja. Dan yang lain mungkin 1, sibuk, 2, sedang sakit, 3, lalai. Ya kita nggak tahu alasannya apa. Kebenarannya tidak perlu untuk menyelidiki. Yang penting 1 orang pun tetap pelayanan ini harus tetap bisa berjalan. Dan seringkali waktu itu saya dengan istri yang paling banyak waktu lowong. Karena yang lain waktu ada pilot, waktu itu ada yang general manager, ada yang sekretaris direktur, ada yang mahasiswa waktu itu. Jadi kami yang paling banyak lowong waktu itu. Jadi berkali-kali tumpukan, kalau dihitung ada 2 truk waktu itu. Truk besar, kalau dihitung ya totalnya, saya sortir baju bekas yang layak pakai gitu kan, dengan istri cukup sering gitu kan. Hari-hari kami kita udah janji siapa yang bisa, ternyata yang paling bisa waktu itu saya bersama sama istri. Nah, pada waktu itulah saya mendapatkan ayat ini, oleh kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada, tetapi kasih karunia itu tidak aku sia-siakan, bahkan aku bekerja lebih dari semua, dalam konteks itu ya, tapi itu bukan karena aku, itu kasih karunia Tuhan. Akhirnya pengalaman itu membuat saya semangat. Bukan berarti berasa lebih baik dari teman-teman, tapi teman-teman sebenarnya kan mau. Kan ada teman-teman, aduh Kak, maaf, sebenarnya aku mau, tapi tidak bisa gitu kan. Akhirnya saya merasa, ini kasih karunia Tuhan, kalau saya bisa mengerjakan pekerjaan yang harusnya banyak-banyak. Tapi bukan bicara spirit persaingan ya Bapak Ibu, tapi Tuhan beri kesempatan dan Tuhan beri kemampuan untuk kami bekerja dan tidak mau mengeluh. Nah, pembentukan yang seperti itu saya dapatkan sampai akhirnya dalam berbagai hal ketika suatu kali kembali ke pengalamannya Pak Julius tadi, saya memegang prinsip. Akhirnya saya ngomong, loh, sebenarnya Pak Julius sering pergi. Saya sempat ngomong gitu. Itu baik buat kita. Seandainya kalau Pak Julius yang ada, ya semua yang melayani lebih maksudnya gini, jemaat mengenal pendetanya tuh Bapak Gembala, Pak Julius, Pak Guntur. Dengan Pak Julius sering pergi, berarti kita diberi kesempatan untuk juga jemaat tahu, oh ini pendetaku. Dan imbasnya pasti juga hal-hal yang lain, termasuk ada jemaat yang akhirnya mengundang ibadah di tempatnya dia, di kantornya dia, dan banyak hal. Jadi kita bisa merespon dengan negatif.
Ketika melihat hal-hal yang seperti itu, kita bisa marah, bisa kecewa, bisa ngedumel, tapi keputusannya di kita. Kita yang berpikir lewat proses ini, apakah untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara Yusuf, Yakub, saudara-saudaranya Yusuf, lebih memilih untuk kecewa, akhirnya melakukan hal-hal yang buruk, sehingga hidupnya membuat dingin hati bapaknya. Tapi Yusuf diproses dengan pahit, dia berpikir positif, Tuhanlah yang membuat aku ada di tempat ini untuk menyelamatkan bangsa yang besar, bukannya kamu. Jadi dia memandang positif. Pastikan dalam hidup ini kita ngambil hal-hal yang positif. Oh, maksud Tuhan ketemu dengan keadaan ini membentuk saya. Maksud Tuhan ketemu dengan keadaan ini memberi kesempatan untuk saya bisa melayani lebih maksimal. Saya ketemu orang yang nyakitin hati saya. Oh, ternyata untuk membuktikan bahwa ada buah roh dalam diri saya untuk tetap mengasihi, untuk tetap mengampuni. Jadi memandang segala sesuatu dengan positif, akhirnya ketika kita ditekan, kita dipermalukan, kita direndahkan, kita dikecewakan, respon kita bisa membuat orang yang mengenal kita bisa memuliakan Tuhan ketika melihat hidup kita. Demikianlah yang terjadi atas Yusuf. Dan saya percaya pelajaran tentang Yusuf dan saudara-saudaranya itu juga sedang mengajar kita. Pilihlah seperti Yusuf. Ditekan, dibuang, diperlakukan tidak adil. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar negatif dalam diri dia. Tetapi ketika kita diperlakukan merasa tidak adil. Tetapi ketika respon kita negatif, akhirnya membuat bapaknya hatinya menjadi dingin. Pilihlah yang baik, sebagaimana Yusuf memberikan teladan. Kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak, terima kasih. Karena berkat Tuhanlah yang membuat kami menerima pengajaran lewat kehidupan Yusuf. Bagaimana dia boleh diproses Tuhan dengan hal-hal yang menyakitkan lewat saudara-saudaranya. Tetapi dia dipakai Tuhan menjadi perabot yang mulia. Kami pun mau seperti itu, Tuhan. Tuhan mengenal semua kami ciptaan-Mu. Karena itu ya Tuhan, kalau di antara kami ada punya pengalaman proses-proses yang menyakitkan, baik dalam kehidupan orang tua, keluarga, atau lingkungan kami, atau pelayanan kami, hamba berdoa, biarlah setiap kami bisa memilih, bisa berpikir, bisa memutuskan, bisa memandang bahwa Tuhan sedang memproses dan membentuk kami, sehingga kami mengambil keputusan, kami berpikir dan bertindak, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena itu ya Bapa, kalau seringkali respon-respon kami itu negatif, hari ini kami berkata, ampuni kami. Kami mau bangkit ya Tuhan. Sehingga pada akhirnya dalam hidup kami dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Orang melihat hidup kami bersemangat. Sebagaimana jemaat mula-mula. Banyak orang melihat kehidupan mereka akhirnya menjadi percaya kepada Yesus. Hamba berdoa, biarlah kami dalam keseharian, dan hari-hari ini kami tahu dalam media sosial pun, kami mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Sehingga orang membaca tulisan kami, melihat postingan kami, orang pun memuliakan Tuhan. Karena apa yang kami buat, membuat orang lain akhirnya mengenal Tuhan. Hamba berdoa, biar semua kami yang menghadiri ibadah Zoom meeting ini, boleh menerima berkat, dan oleh Roh Kudus, kami dibawa Tuhan, sebagaimana Yusuf, untuk kami hidup membawa semangat, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba selesai berbicara, dan Roh Kudus sempurnakanlah atas setiap pribadi-pribadi, setiap kami yang menerimanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.